pasal ini menjelaskan tentang mengusap sepatu di dalam wudu. Nah, ini pasal ini atau bab ini adalah merupakan salah satu syariat yang ada di dalam agama kita. Dan ini tentang bab ini jarang umat Islam itu mengerjakan daripada salah satu syariat Islam ini. Karena ini biasanya mengusap sepatu itu biasa dilakukan oleh orang-orang yang hidup di dalam iklim yang dingin. Jadi biasanya mengusap sepatu itu biasanya di dalam iklim yang dingin, ya di daerah kutub lah begitu. Tapi meskipun begitu, bukan berarti syariat ini berlaku pada daerah yang dingin saja, enggak. Umpama di kita, negara kita kan cuma 2 musim, ya, musim hujan dan musim panas. Nah, ketika kita berada di musim panas, syariat ini pun tetap berlaku. Jadi syariat ini berkaitan tentang mengusap sepatu di dalam wudu, maka ini pun bisa atau boleh dikerjakan oleh setiap umat Islam, baik dia itu berada di dalam musim dingin ataupun musim panas. Nah, ini hampir-hampir ini tentang syariat mengusap sepatu ini jarang orang ngerjakan. Nah, di dalam bab ini itu musannif menjelaskan bahwasanya mengusap sepatu itu hukumnya boleh dengan 3 syarat. Jadi 3 syarat ini yang disebutkan oleh Imam Abu Syuja, mengusap sepatu di dalam wudu itu boleh dikerjakan, syaratnya ada 3. Yang pertama, ayyabtadi al-musahma ba'da kamali thaharati. Yang mana ketika seorang muslim itu akan memulai untuk menggunakan sepatu, maka dia itu harus setelah sempurnanya bersuci. Jadi kalau kita ini mau mengerjakan mengusap sepatu di dalam wudu, dari 3 yang syarat itu, syarat yang pertama itu ketika kita akan memulai untuk menggunakan sepatu itu, maka kita terlebih dahulu harus bersuci. Jadi harus wudu dulu. Nah, ini kamalut thaharah itu ada 2. Bagi orang yang berhadas kecil, maka dia wajib berwudu terlebih dahulu. Jadi kalau kita mau pakai sepatu, itu harus wudu terlebih dahulu kalau kita punya hadas kecil. Tapi kalau kita punya hadas besar, maka wajib untuk mandi. Itu kamalut thaharah. Jadi inna dina yusrun, sesungguhnya agama itu memudahkan. Nah, ini perkara-perkara mengusap sepatu itu utamanya dulu di Arab Saudi lah begitu. Itu Rasulullah SAW itu pernah mempraktekkan daripada salah satu syariat ini. Jadi kalau di Arab itu musimnya ada 4. Ada musim panas, ada musim sangat panas, ada musim dingin, ada musim sangat dingin. Nah, itu di Arab. Nah, ketika sedang berada di dalam musim yang sangat dingin, maka biasanya orang-orang Arab itu menggunakan atau mengerjakan atau memakai daripada salah satu syariat di dalam agama ini, yaitu mengusap sepatu ketika berwudu. Nah, jadi syarat yang pertama, kalau kita mau mengusap sepatu di dalam berwudu, maka harus sempurna dahulu bersuci. Jadi kudu wudu dulu. Jadi kalau kita mau pakai sepatu nggak wudu dulu, itu nggak sah kita pakai sepatu. Jadi kalau orang yang hadas kecil dia mesti berwudu, kalau yang hadas besar dia mesti mandi dulu. Nah, ketika dia sudah sempurna melaksanakan wudu atau mengerjakan wudu atau bersuci, maka setelah itu boleh dia menggunakan sepatu. Nah, itu syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ayyakuna satiraini limahalli ghaslil fardi minal qadamaini. Maka syarat yang kedua untuk menggunakan sepatu, maka sepatu tersebut
harus menutupi kepada bagian yang wajib dibasuh, yaitu dari kaki. Nah berarti sepatu itu kudu nutupin sampai mata kaki. Jadi kalau kita wudhu tuh wudhu biasa, itu batasan kita membasuh kaki itu adalah kaki sampai mata kaki. Nah ini pun begitu, kalau kita mau memakai sepatu, mau mengusap sepatu, syarat yang kedua itu sepatunya itu harus menutupi sampai mata kaki. Jadi kalau sepatunya tidak sampai menutupi mata kaki, nggak sah itu nanti mengusap sepatunya. Nah kalau syarat yang pertama tadi itu berkaitan dengan orang, dengan pelakunya. Nah kalau syarat yang kedua ini itu berkaitan dengan sepatunya, dengan bendanya. Jadi sepatu yang digunakan itu mesti menutupi mata kaki. Nah kalau sepatu-sepatu yang sekarang kan kadang-kala yang kita sering pakai itu biasanya di bawah mata kaki. Nah kalau sepatu yang di bawah mata kaki nggak bisa digunakan. Nah nanti ada syarat tambahannya. Nah sepatu laskar dong. Nah sepatu laskar itu menutupi mata kaki. Nah tapi nanti dilihat syaratnya. Itu syarat yang kedua. Jadi syarat yang kedua, sepatunya itu harus sampai menutupi mata kaki, lah gampangnya begitu. Jadi sepatu yang digunakan itu mesti menutupi mata kaki. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, wa ayyakuna mimma yumkinu tatabi'ul masyi alaihi. Maka syarat yang ketiga, sepatu yang digunakan itu memungkinkan dia itu kuat untuk dipakai berjalan. Nah, berarti sepatunya kira-kira bahannya dari bahan apa kira-kira? Kulit lah begitu. Nah, kalau sepatunya dari bahan plastik bisa? Ya ente baru jalan sobek, nggak bisa. Atau dari bahan-bahan yang kuat lah, di samping kulit apa kira-kira bahan? Kain. Jadi kalau dipakai jalan tuh kuat. Nah gampang kayu. Ya pokoknya bahannya yang kuat lah. Jadi sepatu yang digunakannya itu bahannya yang kuat. Nah itu 3 syarat. Nah ada tambahan. Ini kalau Imam Abu Syuja ini menyebutkan boleh mengusap sepatu itu syaratnya ada 3. Nah tambahannya syarat yang keempat itu sepatunya tidak tembus air. Jadi sepatunya nggak tembus air. Nah kira-kira sepatu laskar kalau diairin tembus nggak itu air? Masuk nggak air? Nah kalau nggak tembus ya berarti boleh, bisa. Jadi kalau dibanjur umpama dicoba begitu dibanjur pakai air itu sepatu laskar nggak tembus tuh air ke dalam, boleh dipakai. Tapi kalau ternyata wah nyerap ya, nembus airnya, nah berarti nggak boleh dipakai itu sepatu. Nah itu syarat tambahannya yang keempat. Yang kelima, sepatunya mesti suci, bersih, suci dari najis. Jadi kalau sepatu yang antum pakai ternyata ada najis, nggak boleh itu dipakai sepatu. Berarti harus dibersihkan terlebih dahulu. Jadi kalau langsung dipakai itu sepatu yang ada najisnya, nggak boleh itu dipakai sepatu. Itu syarat tambahan. Nah ini mengusap sepatu di dalam keadaan tertentu, ketika kita berwudu itu boleh dilakukan. Nah biasanya itu di Arab itu ada contoh khusus sepatu yang biasa dipakai. Nah kalau di kita ini kita sholat umpama pakai sepatu, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Di kita nggak bisa ini dipraktekin. Kita ke masjid pakai sepatu umpama, bisa nggak? Nggak bisa. Nah kalau dulu zaman sahabat Rasulullah, zaman Nabi itu sahabat Nabi kalau ke masjid pakai sepatu sholat, jadi dipakai ke dalam masjid. Nah kalau di kita nggak bisa. Nah, di kita di masjidnya pakai karpet. Nah orang nanti kita pakai sepatu ke dalam atau pakai sendal ke dalam pasti dimarahin gitu.
Terlebih-lebih jangankan pakai sepatu, nggak pakai sepatu pun kadangkala ada saudara kita tuh, itu kita habis sholat di situ dipel kita bekas kita. Itu nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal, kita habis sholat di situ. Di sajadahnya itu sajadahnya dicuci, dianggapnya najis. Nah coba kalau ente ke situ ke masjid itu umpama sholatnya pakai sepatu, wah nggak dicuci lagi, diganti itu kayaknya sajadahnya, dibuang itu sajadah, nggak dipakai. Nah jadi tentang mengusap sepatu ini itu boleh dikerjakan dengan beberapa syarat tadi. Nah syarat-syarat yang tadi disebutkan itu, yang pertama tadi apa? Memakai sepatunya setelah sempurna bersuci. Kemudian yang kedua, sepatunya harus menutupi mata kaki. Yang ketiga, sepatunya kuat untuk dipakai jalan, jadi gak gampang rusak. Ya contohnya bahannya kulit lah, gampangnya begitu, atau karet. Nah kemudian sepatunya tidak tembus air. Nah kemudian sepatunya suci, tidak ada najis. Maka ketika syarat-syarat tersebut itu terpenuhi, maka boleh kita ketika berwudu, ketika akan membasuh kaki, yang biasanya kita membasuh kaki karena kita dalam keadaan tertentu pakai sepatu, maka cukup diusap sepatunya. Jadi sepatunya yang diusap. Jadi umpamalah begitu kita dalam keadaan musim dingin nih, kayaknya dingin nih, kalau pakai dibasuh nih kakinya, atau punya penyakit kaki yang nggak boleh kena air umpama, atau kalau kena air jadi rematik umpama, saya mau pakai sepatu Nah sebelum ente pakai sepatu, ente wudu dulu, wudu biasa dulu. Nah setelah wudunya sempurna, baru pakai sepatu. Nah sepatunya kayak gimana? Yang tadi tuh syarat-syarat yang tadi. Nah kalau ente langsung pakai sepatu nggak wudu dulu, nggak sah ente ngusap sepatu. Atau ente punya hadas besar nggak mandi dulu, langsung wudu umpama, nggak sah nanti ente mengusap sepatu. Nah jadi harus sempurna dulu bersucinya. Nah setelah sempurna bersuci, sempurna wudu, lalu menggunakan sepatu, itu boleh. Nah nanti antum kemudian setelah pakai sepatu, antum batal umpama, nanti dijelasin tuh. Antum batal, antum nggak usah dibuka itu sepatunya, antum cukup diusap itu sepatu. Nah nanti dijelasin di sini syarat lanjutannya. Wa yamsahul muqimu yauman wa lailatan. Nah ini menjelaskan tentang batasan waktu bagi orang yang akan menggunakan sepatu. Nah jadi syarat-syarat yang tadi tuh mesti kita pahami, bahwa mengusap sepatu itu diperbolehkan bagi setiap orang-orang yang beragama Islam. Jadi dalam keadaan tertentu ataupun kapanpun antum ingin menggunakan sepatu umpama, nah itu boleh antum kerjakan dengan syarat-syarat yang tadi itu harus terpenuhi. Nah kapan batasan waktu menggunakan sepatu itu? Maka di sini dijelaskan wa yamsahul muqimu yauman wa lailatan. Dan mengusap sepatu bagi orang yang mukim, maksudnya orang yang mukim itu dia itu nggak pergi-pergian, tidak dalam keadaan musafir. Maka batasan waktunya 1 hari 1 malam. Jadi batasan waktunya pakai sepatu itu waktunya 1 hari 1 malam, berarti 1 kali 24 jam. Nah lebih dari 24 jam mesti dicopot sepatunya, nggak boleh dipakai lagi, habis masa waktunya. Dan sedangkan bagi orang yang musafir, orang yang bepergian, itu batasan waktunya 3 hari. Jadi kalau orang yang mukim tadi 1 hari 1 malam. Kalau orang-orang yang bepergian, yang musafir, maka batasan waktunya 3 hari. 3 hari 3 malam. Dan musafirnya perlu diingat, tidak dalam keadaan bermaksiat.
mesti dalam keadaan manfaat, nggak bikin dosa, nggak maksiat, nggak bikin mungkar. Nah itu boleh dikerjakan. Tapi kalau musafirnya dia maksiat, dia mau bikin dosa, nggak bisa nih, nggak berlaku nih, mengusap sepatu ini nggak berlaku. Jadi batasannya 3 hari 3 malam bagi orang yang musafir. Dan permulaan batasan waktu itu ketika dia itu berhadas setelah menggunakan sepatu. Jadi permulaan waktu itu berjalan tuh, itu permulaannya ketika antum itu berhadas. Jadi contoh begini, antum sempurna berwudu. Setelah antum sempurna berwudu, antum pakai sepatu. Nah setelah pakai sepatu, antum dalam keadaan suci atau enggak? Suci. Nah setelah antum pakai sepatu, antum aktivitas biasa, antum kerja umpama biasa. Nah ternyata ketika antum aktivitas itu, umpamalah begini, wudunya jam 9, wudunya jam 9, langsung antum pakai sepatu. Nah setelah antum pakai sepatu, antum kerja aktivitas biasa. Ternyata jam 11 antum kentut, antum hadas. Nah ketika hadas itu, maka disitulah mulai permulaan waktu dihitung. Meskipun antum tadi wudunya jam 9, tapi batal wudunya itu jam 11. Dari jam 9 ke jam 11 itu belum dihitung. Nah ketika awal dihitungnya itu ketika antum mulai berhadas jam 11. Berarti jam 11 hitung tuh sampai 24 jam, ya sampai jam 11 lagi berarti. Nah itu begitu cara ngitungnya. Atau umpama antum jam 9 wudu terus pakai sepatu, antum aktivitas biasa. Oh ternyata jam 2 antum hadas kentut antum. Nah berarti dihitung permulaannya jam 2. Begitu seterusnya. Jadi bukan dihitungnya itu setelah antum pakai sepatu, bukan. Jadi dihitungnya setelah berhadas. Atau itu pendapat yang pertama. Ini ada ikhtilaf, ada pendapat yang lain. Nah kalau yang tadi tuh di sini memang nggak dijelaskan. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, permulaan dihitungnya itu ketika antum akan memulai wudu lagi. Jadi kalau pendapat pertama yang tadi, permulaan batas waktu dihitungnya itu ketika antum hadas. Jadi ketika hadas, maka disitulah mulai dihitung waktunya. Nah pendapat yang kedua, itu dihitungnya ketika antum akan berwudu lagi. Jadi setelah selesai berwudu tuh, nah disitu mulai dihitung waktunya. Nah kalau yang tadi dihitungnya setelah hadas. Contoh kayak begini, antum wudu jam 9, ternyata antum jam 10 itu kentut, hadas. Berarti dihitung nggak kalau pendapat yang kedua? Enggak. Antum nggak mau wudu dulu tuh, nantilah wudunya pas mau sholat zuhur. Nah pas antum mau sholat zuhur, antum wudu biasa wudunya, umpama cuci tangan biasa, kumur-kumur, hidung, muka, kemudian tangan sampai siku, kemudian rambut, kemudian telinga. Nah giliran pakai sepatu, karena antum wudu pakai sepatu, maka cukup diusap. Jadi nggak dibasuh, jadi diusap. Yang mana bagian yang diusap? Atas sepatunya. Jadi kalau ini sepatu ini, yang diusap itu atasnya. Jadi bukan bagian bawahnya. Jadi mengusap itu bagian atasnya. Jadi kalau antum sedang menggunakan sepatu, syariat ini dikerjakan. Jadi yang diusap itu hanya bagian atasnya saja. Jadi bukan bawahnya. Nah itu pendapat yang kedua. Jadi ikhtilaf ini, boleh antum mau pilih yang mana? Jadi antum mau pakai pendapat pertama ketika
hadas, atau pendapat yang kedua ketika selesai wudhu nanti. Nah, itu boleh antum pilih yang mana. Pendapat yang pertama boleh, pendapat yang kedua juga boleh. In masafil hadari tsumma safar. Nah, maka jika mengusapnya itu antum ada di rumah, ya mukim lah begitu. Tsumma safar, tahu-tahu antum bepergian. Jadi contoh nih, antum itu sudah niat, saya hari ini nggak akan pergi kemana-mana, saya mau di rumah. Nah, antum praktekin nih, mengusap sepatu ini antum praktekin di rumah. Nah, setelah antum wudhu normal, antum sempurna wudhu, kemudian antum memakai sepatu, tiba-tiba umpama istri antum itu ngajak pergi jalan-jalan keluar kota, jaraknya jarak kosor. Contoh, umpama ke Surabaya. Nah, tadi yang antum niat, saya nggak mau keluar rumah, saya hanya ingin di rumah saja, nggak mau jalan-jalan. Tapi karena istri antum ngajak, akhirnya mau nggak mau antum keluar. Nah, berarti antum ada dalam keadaan safar. Maka batasan waktu yang dihitungnya itu maka batasan waktu yang dihitungnya itu adalah ketika antum ada dalam keadaan mukim. Jadi karena tadinya nggak ada niat, antum nggak pergi-pergi kemana-mana, karena antum pakai sepatu itu, tahu-tahu antum pergi, antum safar, maka batasan waktunya dihitung ketika dia dalam keadaan mukim. Berarti berapa hari? 1 hari. Jadi antum yang pertama tadi itu antum nggak ada niat mau pergi-pergi, tahu-tahu ngedadak tuh, nggak ada niat antum mau pergi-pergi, hingga akhirnya antum pergi keluar kota. Maka batasan waktu memakai sepatunya itu hanya 1 hari 1 malam. Nah, itu batasan waktunya. Jadi nggak dihitung 3 hari 3 malam. Jadi hitungannya itu ketika antum dianggap mukim, bukan safar. Tsumma safara au masaha fis safari tsumma aqama atamma masha mukim. Nah, kemudian antum niatnya bepergian. Nah, ketika antum bepergian, nah di tengah-tengah jalan tuh antum praktekin nih. Antum wudhu dulu normal biasa. Nah, ketika di tengah perjalanan antum pakai sepatu. Nah, setelah memakai sepatu, karena antum dalam keadaan posisi safar bepergian, berarti batasan waktunya berapa hari? 3 hari 3 malam. Nah, setelah di tengah perjalanan antum jalan lagi tuh sudah pakai sepatu sampai di tujuan. Nah, berarti posisinya antum sedang safar. Tahu-tahu ngedadak, belum 3 hari tuh baru nyampe tujuan. Umpama anak antum sakit di rumah, antum kudu pulang lagi tuh ke rumah. Nah, maka batasan waktunya yang tadinya 3 hari 3 malam, karena antum langsung pulang lagi ke rumah, maka batasan waktunya menjadi seketika itu. Jadi batasan waktunya seketika antum sampai pulang di rumah. Jadi andai kata yang tadi safarnya itu cuma 1 hari, antum pulang ke rumah, antum harus copot itu sepatu. Nggak dihitung sampai 3 hari 3 malam, enggak, karena antum pulang ke rumah. Atau antum safarnya 2 hari, tahu-tahu antum pulang ke rumah, maka seketika itu batasan waktu memakai sepatunya ketika antum pulang ke rumah. Jadi nggak nunggu 3 hari 3 malam. Oh, saya kan masih ada 1 hari jatahnya pakai sepatu, nggak bisa. Jadi ketika sampai di rumah, sepatunya dicopot, nggak boleh dipakai lagi. Kira-kira paham nggak kira-kira? Paham nggak kira-kira? Jadi bagi orang yang mukim, batasan menggunakan sepatunya berapa hari? 1 hari 1 malam.
Sedangkan bagi orang yang musafir, batasan menggunakan sepatunya waktunya berapa hari? 3 hari 3 malam. Nah, kemudian ada permasalahan. Seseorang itu dia tidak akan niat bepergian, tapi tahu-tahu dia bepergian, maka batasan waktunya berapa hari? Batasan waktunya berapa hari? 1 hari. Atau itu orang bepergian yang tadinya batasan waktunya berapa hari? 3 hari 3 malam. Tahu-tahu ngedadak dia pulang lagi ke rumah, maka berarti batasan waktunya berapa hari? Seketika itu dia balik ke rumah. Nah, jadi kalau sudah batasan waktunya habis, dia wajib dicopot itu sepatunya, nggak boleh digunakan. Itu contohnya, anak pernah punya kalau nggak salah sepatu kulit yang di Arab. Antum kalau yang sudah pernah umrah tuh, kalau petugas pembersih di masjid itu pakai sepatu kulit. Atau kadang-kala ada orang yang lagi sholat pakai sepatu itu dijual itu di Arab itu bagus tuh model begitu itu. Itu biasanya sepatunya tipis. Kalau sepatu laskar dipakai sholat, nekuknya susah kayaknya. Yes, susah itu nekuknya, duduknya nanti susah. Itu kalau di Arab itu ya lembek begitu karena dari kulit, itu dijual bebas, bisa digunakan di dalam masjid. Nah itu biasanya orang-orang situ tuh pakai sepatu yang begitu tuh. Itu sampai nutup mata kaki, bukan di bawah mata kaki. Nah biasanya pembersih-pembersih yang suka bersihin masjid-masjid itu pakai sepatunya yang begitu. Nah itu simpel itu sepatu begitu. Paham kira-kira tentang mengusap sepatu ketika wudu ya? Nah itu berkaitan tentang batasan waktu, tentang perkara-perkara yang membatalkan terhadap mengusap sepatu. Jadi yang pertama, ketika dicopot sepatunya, jadi seketika itu otomatis batal. Kemudian ketika habis masa waktunya. Kemudian yang ketiga, ketika ada perkara-perkara yang mewajibkan adus. Nah itu tentang mashul khufain.